Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Yatifa. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat saya, yaitu yang berjudul penjemuran cengkeh otomatis berbasis IoT. Untuk pengenalannya yaitu cengkeh atau juga disebut dengan Syzygium aromaticum yang merupakan tanaman rempah asli Indonesia, di mana bunga keringnya berguna sebagai bahan campuran industri rokok, kretek, dan juga campuran bumbu masak. Selanjutnya, latar belakang. Indonesia merupakan sebagai negara penghasil cengkeh terbesar di pasar internasional. Menurut laporan World Population Review, Indonesia memproduksi sebanyak 109.600 ton cengkeh setiap tahunnya, di mana penyumbang sebanyak 70% dari total dunia. Dilansir dari Modern Intelligence, pasar cengkeh diperkirakan sebanyak 5,80 miliar dolar US pada tahun 2024 dan akan tumbuh pada CAGR sebesar 7,70% hingga mencapai 6,95 miliar dolar US pada tahun 2029, di mana Indonesia sebagai produsen cengkeh terbesar dan juga sebagai konsumen terbesar di dunia yang menghasilkan 90% mengkonsumsi produksi cengkeh sendiri. Nah, tujuan dari alat ini yaitu penjemuran dan pengangkatan cengkeh bisa dikerjakan secara otomatis dengan suatu alat yang dapat dirancang untuk mempermudah pekerjaan petani dalam keadaan ketika turun hujan dan juga saat pada malam hari. Nah, apa sih problem dan solusinya dalam penjemuran bunga cengkeh pasca panen? Nah, problemnya itu yang pertama, pengeringan dilakukan petani dengan metode penebaran dan meratakan cengkeh di bawah sinar matahari. Yang kedua, perubahan iklim mengganggu proses penjemuran cengkeh. Selanjutnya yaitu penjemuran cengkeh dalam jumlah yang besar. Solusi: dibutuhkan teknologi yang dapat, yang pertama, sistem otomatis yang dapat mengontrol suhu dan kelembaban. Yang kedua, pemantauan secara real time melalui aplikasi. Dan yang ketiga, pengurangan tenaga kerja manual dan peningkatan efisiensi. Selanjutnya, SWOT analysis. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, efisiensi waktu dan tenaga. Yang kedua, pengendalian lingkungan. Yang ketiga, data secara real time. Yang keempat, pengurangan kerugian. Nah, apa sih kekurangannya? Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga, keterampilan pengguna. Yang keempat, keterbatasan jangkauan. Nah, apa itu peluangnya? Yang pertama, ada pasar yang berkembang. Yang kedua, inovasi teknologi. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Dan yang keempat, kesadaran lingkungan. Selanjutnya, ancaman. Yang pertama, persaingan pasar. Yang kedua, perubahan iklim. Yang keempat, tiga, regulasi. Dan keempat, keamanan data. Nah, model bisnisnya itu yang pertama penjualan, tentunya penjualan alat sistem penjemur otomatis ini. Yang kedua, layanan. Nah, pada layanan ini memberikan layanan pemeliharaan dan dukungan teknis pada alat yang dipasarkan. Yang ketiga, langganan. Nah, langganan ini untuk pemanfaatan atau pemantauan aplikasi. Nah, strategi pemasarannya yang pertama, kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran baik itu petani ataupun untuk petani baru. Selanjutnya, kerjasama dengan asosiasi petani. Yang ketiga, demonstrasi produk di pameran pertanian. Untuk market size-nya itu yang pertama tentunya untuk Indonesia yang merupakan penghasil cengkeh terbesar. Yang kedua, petani cengkeh di Indonesia juga dan perusahaan pengelola cengkeh. Selanjutnya, ekspor produk cengkeh yang berkualitas tinggi. Salah satunya yang daerah di Indonesia yaitu Sumatera Barat yang merupakan
salah satu penghasil tanaman cengkeh di Indonesia. Untuk desain alatnya itu, di sini ada panel surya, di sini kipas sirkulasinya dihubungkan dengan alat untuk pemantauannya. Di sini ada kipas sirkulasi lagi, di sini ada sensor suhu, penjemuran dari matahari, terus ini untuk penjemuran di bawah sinar matahari. Ini pengaduk otomatis yang untuk pemantauan ini cengkehnya. Di dalam desain ini ada fitur utamanya. Yang pertama, kontrol suhu dan kelembaban otomatis. Yang kedua, pemantauan kondisi penjemuran secara real time. Yang ketiga, notifikasi dan laporan melalui aplikasi mobile. Yang keempat, integrasi dengan sistem pertanian pintar lainnya. Nah, untuk BMC-nya sendiri, yang pertama, key partnernya tentunya penyedia teknologi IoT-nya untuk pembuatan alat. Yang kedua, asosiasi petani cengkeh. Yang ketiga, universitas dan lembaga penelitian. Yang selanjutnya, distributor dan pemasok. Selanjutnya, investor dan lembaga keuangan. Selanjutnya, platform e-commerce. Untuk key activities-nya, yang pertama, pengembangan teknologi. Yang kedua, produksi dan manufaktur. Yang ketiga, pemasaran dan penjualan. Yang keempat, pelatihan dan dukungan pelanggan. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Dan yang keenam, pengembangan hubungan mitra. Selanjutnya untuk Selanjutnya, value proposition. Yang pertama, peningkatan kualitas produk. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Yang ketiga, pemantauan secara real time. Yang keempat, pengurangan kerugian. Yang kelima, dukungan dan pelatihan. Dan yang keenam, keberlanjutan dan inovasi. Untuk customer segment, yang pertama, petani cengkeh yang kecil maupun yang menengah. Yang kedua, perusahaan pengelolaan cengkeh. Yang ketiga, eksportir cengkeh. Dan yang keempat, asosiasi petani dan koperasi. Dan yang terakhir, pemerintah dan lembaga penelitian. Untuk key resource-nya, yang pertama, teknologi dan perangkat keras. Yang kedua, tim pengembangan. Dan yang ketiga, jaringan mitra. Yang keempat, modal dan pendanaan. Yang kelima, infrastruktur produksi. Dan yang keenam adalah data dan analitik. Untuk channelnya sendiri, yang pertama, teknologi dan perangkat keras. Yang kedua, tim pengembang. Dan yang ketiga, jaringan mitra. Untuk yang keempat, modal dan pendanaan. Untuk yang kelima, infrastruktur produksi. Dan yang keenam, data dan analitik. Nah, untuk cost strukturnya, yang pertama, biaya pengembangan teknologi. Yang kedua, biaya pemasaran dan penjualan. Yang ketiga, biaya operasional. Yang keempat, biaya dukungan pelanggan. Dan yang kelima, biaya riset dan pengembangan berkelanjutan. Nah, untuk revenue stream-nya, yang pertama, penjualan sistem penjemuran tersebut. Yang kedua, layanan dan pemeliharaan dan dukungan. Yang ketiga, pelatihan dan untuk edukasi. Yang keempat, penjualan data dan analitik. Yang kelima, kemitraan dan sponsorship. Yang keenam, penjualan akses ke platform IoT. Nah, untuk timingnya, yang pertama pada tahun 2025 itu untuk produksi awalnya, di mana pada pembuatan alat ini uji cobanya itu salah satu daerah terdekat, yaitu daerah Sumatera Barat. Yang kedua, 2026 untuk pengembangan alat tersebut, di mana diimplementasikan ke wilayah yang sebesar 1000 hektar serta pelatihan untuk 500 petani terdekat. Nah, untuk selanjutnya pada tahun 2027 pemasaran lanjutan. Pada tahun ini diharapkan pemasaran alat sudah sampai ke seluruh Indonesia. Untuk kompetitornya, yang pertama Bosch atau yang menawarkan teknologi untuk pemantauan dan pengendalian lingkungan. Yang kedua, Cisco itu memfokuskan pada jaringan dan solusi IoT yang dapat diterapkan dalam pertanian pintar. Yang untuk AgriWebb
itu menyediakan solusi manajemen pertanian berbasis IoT untuk meningkatkan produktivitas. Oke, sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.